Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tiga yang beranggotakan dua orang. Yang pertama ada saya, Willy Hidayat. Yang kedua ada Nelly Hapsari. Perkesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang metode AHP dalam sistem pendukung keputusan pada pemilihan website penerbangan online. Deskripsi mata kuliah analisis keputusan merupakan bagian integral dari program studi teknik industri yang membahas konsep, metode, dan teknik dalam pengambilan keputusan di lingkungan industri, yang mana diajarkan untuk menganalisis berbagai aspek dalam pengambilan keputusan seperti opti materi. Materi melibatkan pemahaman tentang pemrosesan data, teknik statistik, serta penggunaan perangkat lunak khusus untuk memperkuat kemampuan analisis mereka. Next. Nah, slide selanjutnya ada abstrak, yang mana jasa transportasi saat ini banyak dibutuhkan, baik itu transportasi darat, laut, ataupun udara, didukung dengan information technology, menambah persaingan antar perusahaan jasa penjualan tiket online dalam melakukan promosi penjualan. Bisnis jasa transportasi dituntut untuk mampu memberikan pelayanan, penawaran, dan promosi baik mungkin agar dapat bersaing dengan biro jasa transportasi online lain dalam menarik konsumen. Persaingan antar perusahaan online atau travel agent sangat kompetitif. Dengan adanya persaingan, maka dibuatlah penelitian untuk menguji website-website penerbangan online yang mana paling diminati oleh konsumen saat ini. 4 website penerbangan online yang diambil untuk penelitian ini yaitu tiket.com, yang pertama, yang kedua Traveloka, yang ketiga pegipegi.com, dan yang terakhir Nusatrip. Dengan menggunakan metode analitika hierarki proses atau yang lebih dikenal dengan AHP, metode AHP dipilih karena dapat menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif pilihan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sehingga nantinya penelitian ini memudahkan penerbangan online yang terbaik atau yang paling banyak diminati. Next. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang ini pertumbuhan agen-agen kian pesat guna mempermudah pendistribusian tiket dari suatu maskapai penerbangan tertentu untuk mempermudah pelayanan bisnis kepada pelanggan. Yang dikutip dari Fona dan Kudroh pada tahun 2021. Bisnis penjualan tiket secara online merupakan modal e-commerce yang saat ini paling banyak diminati. Sebuah teknologi sistem komputer disebut sistem pendukung keputusan atau SPK. Pengambilan keputusan merupakan salah satu aktivitas utama manajemen dalam mengambil sebuah keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi terkomputerisasi yang menggunakan data dan model untuk membuat berbagai pilihan keputusan yang membantu administrator mengatasi masalah terstruktur atau tidak terstruktur. Banyak agen atau perusahaan yang berbasis perjalanan yang menyediakan layanan jual beli tiket di perjalanan, baik itu tiket perjalanan pesawat, kereta api, atau yang lainnya. Adapun selain tiket perjalanan, terdapat juga jual beli tiket penginapan seperti hotel ataupun homestay di berbagai daerah, baik itu nasional maupun internasional secara online melalui sebuah website. Reservasi online merupakan
suatu sarana dan terobosan masa kini untuk melakukan booking atau reservasi tiket secara online dari mana saja dan kapan saja. Dan tentunya tidak mesti repot untuk datang dan mengantri tiket secara konvensional. Selanjutnya, di sini ada metode penelitian. Yang pertama ada rumusan masalah. Pada tahap ini melakukan pencarian dan pengumpulan data serta informasi yang berkaitan dengan 4 website. Selanjutnya ada perumusan tujuan. Tujuan penelitian bag- adalah bagaimana customer dalam memilih website penerbangan online yang pelayanan dan promosinya paling menarik. Yang ketiga, identifikasi masalah. Mengidentifikasi mengenai masalah-masalah yang berkaitan saat customer memilih website penerbangan online berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh dari pengguna jasa website penerbangan online. Selanjutnya, studi literatur mempelajari, mengumpulkan tentang hubungan teori-teori dan yang dengan metode dalam pemilihan website penerbangan online serta menentukan kriterianya. Yang pertama kriteria penilaian harga. Kriteria dalam proses penilaian dari segi harga membandingkan harga antara website tiket.com, Traveloka, Pergi-pergi.com, Sarip. Kriteria selanjutnya kriteria pelayanan adalah bagaimana perusahaan jasa transportasi penerbangan online memberikan pelayanan terhadap pelanggan atau customer mereka. Yang selanjutnya kriteria penilaian keamanan. Pada kriteria penilaian keamanan, contoh etiket tidak akan mudah hilang, rusak, atau identitas customer aman, dan dapat melacak jika ada sesuatu yang tidak kita inginkan karena semua data terekam secara digital. Selanjutnya, kriteria penilaian promosi. Proses penilaian promosi seperti mempengaruhi para pengguna jasa penerbangan online agar nantinya tertarik untuk melakukan pembelian. Selanjutnya kriteria penilaian, sistem pembayaran, proses penilaian sistem pembayaran seperti memudahkan para pengguna jasa penerbangan online dalam melakukan sistem pembayaran di mana customer. Selanjutnya ada pengumpulan data primer, mengumpulkan semua kriteria yang sudah didapatkan dari harga, pelayanan, keamanan, promosi, dan sistem pembayaran. Keenam, ada penentuan sampel penelitian. Sampel penelitian atau responden yaitu 30 orang yang sering melakukan pembelian tiket. Bentar, Nek. Nah, lanjut. Eh, Ketujuh, ada pembuatan kuesioner agar memperoleh data tentang penilaian website penerbangan online, maka kuesioner dibuat dengan melampirkan pertanyaan yang harus terstruktur dengan baik dan eh, berhubungan website penerbangan ini kemudian dibandingkan dengan website penerbangan yang dijadikan sampel. Dan yang kedelapan ada pengolahan data, mengolah hasil pengisian kuesioner kemudian diolah dengan metode AHP. 9, deskripsi hasil penelitian, menjelaskan pada dasarnya prosedur atau langkah-langkah dalam metode AHP meliputi satu, mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi. Yang kedua, menyusun hierarki dan permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga,
membuat perbandingan berpasangan, be- membuat perbandingan berpasangan. Selanjutnya saya serahkan kepada saudari Nelly. Nah, baik, terima kasih kepada Saudara Willy. Selanjutnya di sini adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini merupakan hasil pembahasan yang kami hitung ulang melalui metode AHP yang tertera pada jurnal. Nah, yang pertama ini adalah hasil perhitungan elemen kriteria. Angka-angka di sini tuh merupakan hasil kuesioner oleh penulis jurnal, kemudian telah disajikan dalam bentuk desimal. Yang pertama ini ada yang A, elemen kriteria pertama, yaitu matriks berpasangan kriteria utama. Di sini ada harga, pelayanan, keamanan, promosi, dan sistem pembayaran. Data-data ini kemudian kita jumlahkan, lalu kita tambahkan semuanya. Kemudian ada matriks faktor prioritas atau nilai bobot dari hierarki untuk semua kriteria yang dinormalkan. Setelah kita menemukan matriks ini, kemudian kita pindahkan ke faktor prioritas atau bobot penilaian hierarki untuk semua yang dinormalkan. Di sini ada hasilnya ya dari harga. Dari harga ini bobot prioritasnya 0,15, kemudian pelayanan 0,14, keamanan 0,32, untuk promosi 0,28, dan untuk sistem pembayaran ini ada di 0,11. Kemudian yang pertama ini kita menghitung nilai normalisasi dari kriteria utama. Nilai normalisasi ini membagi hasil penjumlahan setiap baris dengan hasil penjumlahan dari baris per baris. Yang pertama ini ada K1. K1 ini dimisalkan dengan harga ini dimisalkan dengan K1, yaitu 4,5 hasil jumlah dari harga dibagi 30,07, yaitu jumlah dari total barisnya. Kita dapat hasil 0,15, begitupun yang pelayanan 4,14 dibagi 30,07, hasilnya 0,14. Terus ketiga yaitu 9,49 dibagi 30,07, hasilnya 0,32. Kemudian yang promosi atau K4 ini ada 8,34 dibagi 30,07, hasilnya 0,28. Kemudian yang terakhir 3,45 dibagi 30,07, hasilnya 0,11. Nah, total hasil jumlah nilai normalisasi ini kita jumlahkan dan hasilnya ini harus 1,0 atau hasilnya harus 1. Di sini kami sudah mendapatkan nilainya, yaitu hasil normalisasi ini 1 ya. Nah, kemudian yang kedua ini ada menghitung wake sum factor. Nah, wake sum factor ini adalah mengalihkan matriks perbandingan berpasangan dengan hasil normalisasi. Jadi matriks yang tadi semuanya dikalikan dengan hasil nilai normalisasi. Hasil normalisasi itu yaitu hasil yang tadi sebelumnya udah kita hitung yang ini. Nah, kita kalikannya yaitu satu-satu. Dari harga ini 1 dikali 0,15, terus pelayanan 1,47 dikali 0,14, keamanan 0,50 dikali 0,32, promosi 0,31 dikali 0,28, sistem pembayaran 1,37 dikali 0,11. Di sini ada penjelasannya nih ya. Semuanya dikali, lalu ditambahkan hasil dari baris pertama atau hasil dari kriteria harga, ini kita dapat 0,76. Di sini kita simpan 0,76. Kemudian untuk yang kriteria pelayanan, keamanan, promosi, dan sistem pembayaran juga sama, dikalikan dikalikan ke baris, lalu dikalikan ke bawah. Ini hasil dari nilai wake sum vektornya. Setelah kita menentukan hasil ini, kita akan menghitung konsistensi vektor. Nah, konsistensi vektor ini dengan menentukan nilai rata-rata dari wake sum vektor.
Nah, jadi konsistensi vektor ini nilai weight sum vektor dibagi dengan nilai normalisasi. Jadi hasil yang ini dibagi dengan hasil normalisasi sebelumnya. Yang pertama ini ada di pelayanan yaitu 0,76 dibagi 0,15, hasilnya 5,07. Begitu pula di tadi di harga, sorry. Di kedua ini ada di pelayanan yaitu 0,75 dibagi 0,14. Kemudian keamanan 1,59 dibagi 0,32. Kemudian promosi 1,47 dibagi 0,28. Yang terakhir sistem pembayaran 0,60 dibagi 0,11. Hasilnya ini ada segini. Dah. Nah, ini adalah hasil dari konsistensi vektor ya, yaitu weight sum vektor dibagi nilai normalisasi, hasilnya adalah segini ya. Kemudian yang keempat ini setelah kita menghitung konsistensi vektor, kemudian kita menghitung nilai rata-ratanya. Nah, nilai rata-ratanya itu yaitu hasil tadi semuanya kita jumlahkan lalu kita bagi 5 karena ada 5 kriteria yang tadi. Hasilnya kita dapat hasil yaitu 5,22. Udah kita dapat hasil ini, kemudian kita menghitung nilai konsistensi indeks. Nah, rumus dari konsistensi indeks atau CI ini yaitu delta max dikurangin N dibagi N min 1. Delta max itu yaitu yang tadi yang ini. 5,22 dikurangin 5, N-nya itu adalah jumlah kriteria, yaitu 5, dibagi N min 1, dibagi 4. Hasilnya adalah 0,05. Nah, setelah kita menghitung nilai konsistensi, indeks, kemudian kita menghitung nilai konsistensi rasio atau CR. CR ini di mana CI dibagi RI. Nah, nilai RI ini ada nilainya ya, ada ketentuan nilainya. Karena N kita 5, jadi nilai RI-nya itu adalah 1,12. Jadi 0,05 dibagi 1,12 hasilnya adalah 0,045. Nah, setelah kita mengetahui nilai CR, kemudian kita membandingkan nilai konsistensi rasio dengan standar yang ditetapkan kriteria konsistensi. Nah, jika nilai CR ini kurang dari 0,1, maka data konsisten. Tapi jika nilai CR ini adalah lebih dari 0,1, maka data tidak konsisten dan harus diperbaiki. Diperbaiki yaitu kita menghitung ulang kembali perhitungan-perhitungan sebelumnya. Nah, karena nilai CR yang sudah kita hitung adalah 0,045 dan itu kurang dari 0,1, maka hasilnya adalah konsisten. Jadi, perhitungan AHP sudah dilakukan dengan matriks normalisasi dan bobot kriteria yang ideal. Yang jelas. Nah, di sini ada nilai CI yaitu 0,05 dan CR 0,045. Kemudian nilai CR-nya kurang dari 0,1 artinya matriks perbandingan konsisten dan tidak perlu dihitung ulang. Nah, ini baru eh, kriteria yang utama. Kriteria yang pertama ya. Kemudian setelah kita menghitung kriteria yang pertama, dalam jurnal ini kita akan menghitung kriteria harga, pelayanan, keamanan, promosi, dan sistem pembayaran. Karena semua data dan hasil kuesioner setiap kriteria berbeda-beda, jadi kita akan menghitung satu persatu seperti tadi. Nah, yang pertama ini ada kriteria harga. Kita sama kayak tadi ya, data yang di sini adalah data hasil kuesioner dan sudah didesimalkan oleh penulis. Di sini adalah data-data dari penulis, kemudian kita hitung ulang dan kita jumlahkan, dapat hasil segini. Kemudian untuk nilai normalisasinya juga sama, semuanya dibagi, lalu dijumlahkan, dan hasilnya itu harus 1. Jadi setiap tahapan-tahapan itu sama ya dengan tahapan yang kriteria pertama. Di sini ada Wexam vektornya. Wexam vektor itu yaitu
ini ada apa ya? Ini ada kriteria harga dengan alternatif tiket.com, Traveloka, pagipagi.com, dan Nusatrip. Nah, kemudian yang like sum factor ini kita sama kayak tadi ya, kayak sebelumnya, yaitu mengkalikan nilai dari baris ini dikalikan dengan hasil eh, normalisasi yang sebelumnya. Terus setelah kita hitung adalah segini ya. Untuk tiket.com ini 0,90, untuk Traveloka 1,76, untuk pagi-pagi 1,04, untuk Nusatrip 0,42. Kemudian setelah kita menghitung baik sum vektor, selanjutnya kita menghitung konsistensi vektor, menghitung nilai rata-rata dari konsistensi vektor, menghitung nilai konsistensi rasio, dan yang akhirnya membandingkan. Perhitungannya sama saja seperti sebelumnya. Di sini saya singkat saja. Untuk kriteria kriteria harga ini hasil dari konsistensi vektornya yaitu 0,05, dan 0,05 itu berarti kurang dari 0,1 dan hasilnya adalah konsisten. Jadi untuk kriteria harga hasilnya konsisten. Kemudian kita lanjut ke kriteria pelayanan. Di sini ada jumlahnya, terus ada nilai normalisasi, kemudian baik sum vektor, semuanya, dan hasil dari kriteria pelayanan ini adalah 0,05. Nah, kalau yang tadi kan, oh sama ya, nilai dari kriteria harga dan kriteria pelayanan ini sama 0,05, berarti datanya konsisten. Kemudian dari kriteria keamanan, kita juga sama. Nah, hasil dari kriteria keamanan ini adalah 0,01. 0,01 ini kurang dari 0,1, maka data ini yaitu konsisten. Kemudian ada kriteria promosi, di sini juga sama, dan hasil CR-nya 0,012, dan konsisten juga. Kemudian ada sistem pembayaran. Sistem pembayaran CR-nya yaitu 0,08, konsisten. Nah, jadi semua alternatif itu tadi setelah kita hitung ternyata semuanya konsisten. Nah, yang selanjutnya adalah menghitung eigenvektor dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nah, nilai eigenvektor merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk mensintesis pilihan dalam penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hierarki terendah sampai mencapai tujuan. Setelah kita menghitung semuanya, ada goals pertama ini yaitu pemilihan situs penerbangan online ya, yang mana ini adalah satu, yaitu yang mana ini harus satu karena si goalsnya tuh ini. Kemudian yang ke bawahnya ada kriteria. Kriteria tuh ada harga, pelayanan, keamanan, promosi, dan sistem pembayarannya. Di sini kita telah hitung di sebelumnya untuk harga 0,15, pelayanan 0,14, keamanan 0,32, untuk promosi 0,28, dan untuk sistem pembayaran ada di 0,11. Nah, setiap harga, pelayanan, keamanan, promosi, maupun sistem pembayaran, kita hitung ulang langkah-langkah yang tadi setelah kita hitung. Selanjutnya di sini ada beberapa alternatif dari setiap kriteria, yaitu alternatifnya ada tiket.com, Traveloka, Pergi-Pergi, dan Nusatrip. Di harga, udah dihitung juga ya tadi. Di harga kita memperoleh nilai segini, di pelayanan segini, di keamanan segini, promosi, dan sistem pembayaran juga kita setelah menghitung dan hasilnya sudah dicantumkan. Kemudian, setelah kita mendapatkan semua hasilnya, lalu kita mengkalikan seperti Samuel vektor tadi ya, kita mengkalikan setiap baris ke bobot ini, ke bobot prioritas. Ini tuh adalah hasil dari kriteria yang ini. Hasil dari kriteria. Kita kalikan satu per satu.
Jadi 0,23 dikali 0,15, kemudian 0,21 dikali 0,14, 0,17 dikali 0,32, 0,31 dikali 0,28, 0,24 dikali 0,11. Jadi ngalikannya dari sini ke ini, terus ke sini ke yang kedua, keamanan ke yang ketiga, promosi ke yang keempat, pembayaran ke yang kelima. Begitu pula untuk Traveloka, dia ke atas, ke kedua, ketiga, keempat, kelima, pergi-pergi, Nusatrip juga perhitungannya sama seperti itu. Nah, di sini kita udah dapat hasil dari tiket.com yaitu 0,23, dari Traveloka 0,48, dari pergi-pergi 0,18, dan dari Nusatrip 0,11. Di sini kita udah mengetahui ya, tabel nilai vektor prioritas alternatif pemilihan situs penerbangan online itu. Untuk prioritas yang pertama ini, situs penerbangan online oleh Traveloka yaitu 0,48. Untuk yang kedua dari tiket.com yaitu 0,23. Prioritas yang ketiga ada dari Pergi-Pergi yaitu 0,18, dan yang terakhir ada dari Nusatrip yaitu 0,11. Nah, hasil dari perhitungan akhir tersebut ya, website penerbangan online yang nilainya paling tinggi peminatnya adalah website Traveloka. Jadi kita mengetahui bahwa situs penerbangan online ini yang paling tinggi peminatnya dan yang paling baik dari yang lainnya yaitu Traveloka, yaitu memiliki bobot 0,48. Nah, mungkin begitu penjelasan dari saya. Saya berikan lagi kepada Saudara Willy. Baik, terima kasih untuk Saudari Nelly. Selanjutnya ada hasil dari pembahasan meskipun terdapat perbedaan kecil dalam perhitungan dan nilai-nilai hasil akhir dibandingkan jurnal referensi, hasil analisis menunjukkan kecenderungan yang sama, yakni Traveloka sebagai alternatif terbaik. Hal ini menunjukkan bahwa metode AHP yang diterapkan dalam tugas ini valid dan perbedaan nilai disebabkan oleh sumber data pairwise yang tidak sama namun tetap logis dan konsisten. Selanjutnya dapat kita tarik kesimpulannya bahwasanya berdasarkan interpretasi hasil penelitian di atas, maka penelitian menarik kesimpulan dari penelitian menggunakan metode AHP dalam sistem pendukung keputusan dalam memilih website penerbangan online. Penentuan kriteria dan nilai bobot perlu dihitung secara sistematis. Jadi, dari perhitungan pengujian di atas, kami melihat bahwa situs web Traveloka adalah situs dengan bobot nilai tertinggi dan paling populer adalah 0,48. Dengan kriteria yang digunakan tidak kurang dari 5 kriteria, yaitu kriteria harga, kriteria pelayanan, kriteria keamanan, dan kriteria promosi, kriteria sistem pembayaran. Sehingga dari hasil pengujian, konsumen dapat lebih mudah membeli atau memesan tiket dengan memilih website Traveloka online dengan nilai tertinggi di antara website tiket.com yaitu 0,23, pergi-pergi.com yaitu 0,18, dan Nusatrip 0,11. Selanjutnya ada saran yang poin pertama yaitu menambahkan lebih banyak kriteria dan alternatif agar hasil lebih komprehensif. Poin kedua, menggunakan metode pendukung keputusan lain seperti TOPSIS atau SAW untuk membandingkan hasil. Dan yang terakhir, melibatkan lebih banyak responden agar bobot penilaian lebih representatif. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.